Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Pak, maaf Pak, suaranya belum terdengar Pak. Pak, mohon maaf suaranya belum terdengar Pak. Halo tes, halo, Iya Pak, masuk Pak. masuk. Sudah didengarkan sekilas tadi? Pak, maaf tadi suaranya belum masuk ke Zoom Pak. Uh, nggak ngomong tadi. Oke, next time ya. Iya Baru Pak. ngomong. Ya, Tadi belum tadi masuk. udah ngomong mungkin nggak kedengeran kali Pak. Oh enggak ya, ya. Nanti diulang ya, Baik Pak. supaya nggak habis waktu. Baik, anak sekalian, hari ini akan lanjut dulu perihal perencanaan sumber daya manusia. Tadi sebetulnya sudah saya coba untuk mengantarkan hal ini dalam merefresh Anda sebetulnya apa sih perencanaan itu sendiri, gitu. Itu pendahuluan yang bagus, atau nanti Bapak kirim ke lewat WA saja ya linknya ya.
Oke. Di dalam deskripsi tadi mengantarkan Anda untuk memulai belajar perencanaan gitu. Nah, tadi pembicaranya adalah dosen senior di Unpad, Universitas Pajajaran, yang dulu merupakan salah satu dosennya Pak Ketut gitu. Kebetulan punya filenya beliau yang notabene diminta oleh UT untuk bicara dalam hal itu. Sehingga tadi Bapak sempat tayangkan ya, untuk nanti bisa dengar lebih lanjut ya. Baik, kita lanjut aja dulu. Kita akan berbicara tentang perencanaan SDM yang kalau kita lihat dari tujuan pembelajaran yang diinginkan minimalnya segini, minimalnya ya. Nah, daripadanya kalau ada yang masih jauh dari harapan ini bisa Anda dalami lagi. Baik, Anda sekalian, kalau begitu sudah jelas bahwasanya apapun yang kita akan ingin kerjakan, kita akan membuat perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan dalam satu fungsi manajemen adalah perencanaan SDM itu sendiri. Ya, kita tahu bahwasanya kemampuan individu di masing-masing walaupun secara homogen itu kalau dia punya homogenitas yang relatif sama, memang kemampuannya bisa relatif sama. Tapi ketika kita sudah melakukan rekrutmen terhadap SDM itu sendiri, kembali kepada kebutuhan apa yang harus dipenuhi di dalam satu organisasi. Nah, oleh karenanya, kemampuan individu itulah yang perlu kita akan akomodir, termasuk berapa banyak sesuai dengan volume pekerjaan yang dimiliki. Oleh karenanya, diperlukan satu analisis yang matang sehingga ketepatan untuk memenuhi harapan kebutuhan itu bisa dilakukan. Anda sekalian tidak bisa dipungkiri kalau suatu saat apa yang mungkin terjadi dalam menghadapi suatu perjalanan satu organisasi atau perusahaan, katakan begitu. Nah, hal-hal yang sifatnya yang tidak bisa diprediksi, saya ambil contoh misalnya ketika COVID, siapa yang tahu sebelumnya? Nah, COVID ini 2 tahun lebih, kita tahu bahwasanya tidak pernah ada orang memprediksi bahwasanya itu akan terjadi. Kalau begitu berarti di luar prediksi ilmiah yang bisa kita anggap itu adalah satu kejadian dunia, bukan perusahaan, bukan salahnya para analisis SDM yang akan menetapkan, yang sudah menetapkan berapa yang sudah akan diterima gitu. Nah, bisa Anda lihat dari berbagai ahli secara spesifik, yang jelas kalau kita bisa bagi menjadi 2 pemahaman di dalam perencanaan itu sendiri, bisa dianggap seperti berikut, merupakan estimasi katanya yang secara spesifik permintaan dan suplai dari tenaga kerja pada waktu yang akan datang. Nah, secara spesifik apa? Nah, itu artinya kepada unit-unit apa saja yang kita akan penuhi di dalam kita melakukan suatu kegiatan organisasi. Sebaliknya, dalam arti luas itu namanya kegiatan mengantisipasi permintaan bisnis. Apakah memungkinkan nanti bisnis berkembang atau sebaliknya. Nah, semua ini antisipasi seperti apa yang harus kita lakukan sehingga satu sisi tidak akan terjadi hopper tenaga kerja. Di sisi lain, misalnya sebaliknya tidak akan terjadi kekurangan yang sangat-sangat jauh. Sehingga apa harapan dalam suatu kegiatan organisasi tidak akan lepas dari tujuan yang sudah ditentukan. Nah, karenanya silakan Anda sekalian untuk cari apa kalau begitu perencanaan. Perencanaan secara umum bisa dikatakan itu adalah satu estimasi yang sistematis, boleh dikatakan begitu, berapa kebutuhan baik kualitas maupun kuantitas dari suatu kegiatan tertentu pada waktu tertentu pula. Karena seperti tadi dikatakan, tidak mungkin kita akan memprediksi untuk kebutuhan jangka panjang, tetapi suatu saat bisa jadi perubahan-perubahan yang akan diinginkan akan mungkin saja terjadi.
baik yang bisa diprediksi maupun yang tidak bisa diprediksi seperti tadi dikatakan. Di dalam skema perencanaan bahwasanya perencanaan itu untuk 3 komponen kepentingan baik individu, organisasi maupun nasional. Di mana individu sendiri kita tahu bahwasanya setiap orang butuh pekerjaan. Ingat, setiap orang butuh pekerjaan. Kalau sampai saat ini ada yang tidak butuh, itu orang yang rasional. Itu. Kepentingan organisasi untuk menjalankan roda ekonomi organisasi, termasuk kepentingan nasional untuk bisa menyerap tenaga kerja yang tersedia, sehingga harapan-harapan itu akan menjadi tujuan yang tidak bisa dilepaskan sebagai tanggung jawab negara. Gitu. Bayangkan kalau satu negara pengangguran tinggi, apa yang akan terjadi dampak sudah jelas kita tahu, ya. Bukan secara ekonomi tapi secara keamanan juga akan bisa terjadi. Oleh karenanya kepentingan perencanaan SDM suatu negara betul-betul diharapkan mampu mengakomodir perusahaan apa yang tersedia baik di dalam maupun di luar, ya. Kemudian orientasi suatu negara, apakah yang berorientasi kepada baik teknologi yang tinggi atau media bahkan yang paling rendah sekalipun. Saya contohkan begini, Brunei Darussalam sudah jelas arahnya adalah ke sains. Untuk itu orang-orang yang mau studi orientasinya pun harus ke sains. Hanya sebagian kecil yang non-sains. Oleh karenanya negara bisa merencanakan persiapan SDM yang kelak akan bisa melanjutkan perjuangan bangsanya dalam perencanaan-perencanaan yang sudah disusun. Nah ini kalau kita berbicara dengan negara. Nah apa yang menjadi syarat-syarat perencanaan seperti ini, ya, mengetahui secara jelas masalah yang direncanakan dalam satu organisasi misalnya, mengumpulkan data-data informasi tentang SDM, siapa yang memproduksi, yang menghasilkan lembaga-lembaga tertentu terhadap profesi-profesi atau bidang-bidang tertentu, baik itu lembaga swasta, ya, lembaga negeri, termasuk berbagai lembaga-lembaga khusus lainnya. Sudah jelas kita tahu bahwasanya semua itu adalah penghasil orang yang akan melakukan satu tugas-tugas nanti ketika dia berada di dalam satu perusahaan atau organisasi tertentu. Kemudian apa yang dikatakan mempunyai pengalaman yang luas tentang jawab analisis, termasuk organisasi, termasuk situasi kesediaan SDM. Nah ini perlu dipahami bahwasanya keluasan daripada job analisis yang diinginkan adalah seberapa banyak lingkup pekerjaan yang akan ditugaskan kepada seseorang. Karena bukan tidak mungkin job analisisnya sekarang akan berbeda dengan besok dan seterusnya sesuai dengan tuntutan. Itu. Nah, kalau itu yang akan kita prediksi seberapa perlukah kita memprediksi bahwasanya pengalaman pendidikan, pengalaman, skill-skill yang dimiliki dengan prospek yang ada memungkinkan nggak orang-orang tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karenanya, situasi-situasi demikian harus bisa dibaca oleh perusahaan. Jangan-jangan kita hanya menerima yang ada saja dulu, nanti kita perhitungkan. Tapi kalau nanti diperhitungkan, ya jelas tidak akan kita mampu mengakomodir pengembangan-pengembangan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, yang berikut ada yang dikatakan membaca situasi, yang bisa dibaca ya ada, yang tidak juga seperti tadi contohnya juga ada. Tapi kita tidak tahu kapan-kapan kalau ada yang hal-hal yang seperti kejadian kemarin dengan COVID misalnya, yaitu namanya susah untuk dibaca. Nah dengan demikian berarti apakah perlu diadakan pengurangan atau sebaliknya mungkin tidak perlu. Tapi sebuah konsekuensi ketika ada pengurangan, aturan perundang-undangan harus jelas diketahui oleh satu organisasi. Gitu. Ya,
termasuk peningkatan memprediksi tentang teknologi yang dihadapi, termasuk peraturan-peraturan yang ada yang merupakan kebijakan-kebijakan pemerintah baik tentang perburuan maupun lingkungan-lingkungan yang ada. Bapak Ibu Anda sekalian, ini adalah merupakan dasar ya tujuan maupun proses daripada perencanaan SDM. Nah, kalau kita lihat dasar seperti ini, suatu perusahaan terlihat adanya keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan, sudah jelas dasarnya. Siapapun punya lembaga, siapapun ada di dalamnya, otomatis dia akan menginginkan dari keberhasilan-keberhasilan yang ingin dicapainya. Nah, salah satu apa yang dikatakan oleh Maltese dan Dodson dalam perencanaan seperti ini, Anda sekalian, silakan baca sendiri. Ya. Konon dikatakan ya S itu sebagai proses analisis dan identifikasi kebutuhan tentang ketersediaan untuk mencapai satu tujuan perusahaan. Dan ingat, di dalamnya akan tercermin seperti apa kualitas yang dibutuhkan, apa atau berapa banyak kualitas yang akan dibutuhkan. Nah, dari semua itu tentu kita akan mengadakan satu analisis tertentu terhadap job desk yang akan dimiliki oleh masing-masing pekerja yang bersangkutan. Daripadanya kita akan kumpulkan seorang akan dapat mengerjakan berapa besar beban yang ada. Dengan demikian kita akan lebih bisa menghitung berapa banyak orang yang diperlukan dengan asumsi-asumsi tertentu. Jam kerja dalam satu hari misalnya secara umum 8 jam. Nah, daripadanya ketepatan deskripsi pekerjaan akan memungkinkan juga untuk melihat lebih detail berapa lama dalam satu proses dikerjakan sehingga akan dibutuhkan berapa banyak yang akan diperlukan dalam satu kegiatan tertentu. Nah, kalau kita lihat dari proses perencanaan seperti ini, penetapan dulu secara jelas. Kalau tadi saya singgung sebelumnya adalah job desk, di sini sudah langsung mengenai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan. Ingat, di masing-masing job desk, kualitas ya jelas akan berbeda. Di masing-masing job description-nya dari kuantitas, dari jumlah akan mewarnai juga berapa banyak yang akan dibutuhkan. Data dan informasi terhadap SDM yang sudah ada atau yang belum kalau memang dia perusahaannya baru berdiri, sehingga kualifikasi yang ada perlu diperkuat apa cukup. Nah, kalau perlu diperkuat berarti kembali seperti tadi kualitas dan kuantitas seperti apa yang harus disiapkan gitu. Ada data dan informasi yang sudah dianalisis, ada beberapa alternatif yang memungkinkan. Artinya begini, satu perusahaan bisa jadi bukan hanya dia akan merekrut orang-orang dari 1-2 lembaga, tetapi dari banyak lembaga. Ada perusahaan yang akan merekrut bukan hanya dari yang fresh graduate, tapi yang punya pengalaman tertentu, sehingga dia akan siap dikerjakan. Dan ingat, itu berlaku di Indonesia dalam tanda petik. Negara-negara yang maju lebih menekankan kepada fresh graduate sehingga dia akan bisa menggunakan secara maksimal ketika dia punya kemampuan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Memilih yang terbaik dari sekian alternatif sudah jelas, ya, tak mungkin akan mengabaikan begitu saja, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Artinya apa? Ketika sudah punya job desk, apa yang harus dia kerjakan sudah jelas. Itu artinya memberikan informasi kepada karyawan, ini loh Anda yang Anda kerjakan gitu. Makanya nanti kalau Anda kerja jangan bengong ya, minta job desk-nya apa, tanya apa lingkup pekerjaannya. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut lagi. Nah, sudah jelas Anda sekalian, ada beberapa keuntungan perencanaan yang efektif seperti ini. Kalau sudah direncanakan jelas siapa yang menjadi manajemen puncak, dia akan lebih
bisa mengambil keputusan-keputusan yang lebih tepat begitu. Ya, efisiensi juga akan terjadi, ya. Kemudian ketepatan untuk menempatkan orang-orang yang sesuai dengan latar belakang juga akan bisa tersalurkan atau terdistribusikan dengan baik gitu. Nah, semua ini diharapkan secara garis besar akan lebih efektif dan kecepatan dalam menentukan juga akan lebih jelas gitu. Jangan-jangan salah mengerjakan itu hati-hati. Jangan-jangan salah menempatkan akan lebih hati-hati. Baik, Anda sekalian, ada 4 sistem dalam perencanaan seperti berikut. Inventarisasi katanya, persediaan SDM, persediaan yang ada di mana, baik yang ada dalam satu organisasi maupun yang ada di satu wilayah tertentu, bahkan di negara tertentu. Pernah terjadi satu permintaan dalam negara tertentu dan memang tidak tersedia kualitas yang dibutuhkan atau spesifikasi yang dibutuhkan. Kalau begitu yang terjadi berarti dia harus mengimpor orang-orang yang punya kualifikasi tertentu misalnya. Nah, itu bukan tidak mungkin terjadi kalau perusahaan-perusahaannya memang tercatat sebagai perusahaan yang baru, punya produksi terhadap barang atau jasa-jasa tertentu. Nah, ada forecast sumber daya manusia untuk bisa diprediksi. Baru kita akan menyusun satu rencana-rencana yang lebih jelas sampai kepada pengawasan maupun jangan lupa sampai kepada evaluasi gitu. Setelah penyusunan yang ada, ketika ada pelaksanaannya, jangan lupa ada juga pengawasan. Betul nggak apa yang kita sudah lakukan dulu benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Anda sekalian, tidak mungkin akan semua mulus, katanya ada semacam kendala-kendala yang bisa tercermin kira-kira seperti itu. Maaf Prof, izin. Halo? Ya, maaf Prof, memotong. Kenapa? Ini materinya materi yang minggu lalu, Prof. Yang mana? Materi ini. Oh, minggu lalu? Iya, Prof. Ya. Iya. Oh, Saya kira sebentar. Ini pertemuan keberapa sih? Kenapa, Prof? Ini Pertemuan keberapa? Sekarang kita pertemuan ke 3. Keempat sekarang? keempat, iya, Prof. Salah ambil saya kira ini. Iya, Prof. Saya awalnya mikir PPT-nya beda. Ternyata pas sampai sini sama. Oh, iya, salah ambil Bapak. Ini penggabungan. Kemarin berapa slide? Ingat nggak? 1 apa 2? Kemarin cuman 1 PPT kalau nggak salah deh. Oh iya, kalau 1 PPT, ini kan beberapa PPT digabung menjadi 1 slide. Oke, ada beberapa yang belum masuk kemarin, dicermati ya, yang belum masuk. Barangkali ini belum masuk kemarin ya, yang ini sekarang ini. Masuk nggak kemarin? Nggak kayaknya. Yang kendala perencanaan Ya, ini kendala-kendala ini ada nggak? masuk, Nggak Prof. kayaknya. Hah? Masuk. Kemarin ada. Masuk. Nah, jadi begini, materi ini penggabungan beberapa slide gitu. Artinya kalau kemarin 1 slide monoton, 1 itu, tapi ini sudah merupakan penggabungan. Oke, kita lanjutkan saja untuk pendalaman ya, mudah-mudahan nanti Anda lebih paham lagi ya dengan Oke, baik, penggabungan Prof. kedua ini. Baik, Prof. Kalau begitu sekarang pertemuan keberapa? Ketiga atau keempat? Harusnya keempat, Prof. Keempat. Keempat. Iya, Prof. Oh iya, kalau begitu terakhirnya masih ketiga. Ya sudah, sekarang pengayaan. Nanti minggu depan kita ngebut lagi ya. Oke, nanti lihat perbedaannya ya. Ada beberapa slide ini karena penggabungan. Baik, saya akan perdalam lagi kalau begitu. Nah, kendala, ingat ini adalah kendala-kendala yang tidak bisa dipungkiri. Artinya apa? Seberapa cermat pun seorang analisis perencanaan, dia akan mungkin akan punya kelemahan-kelemahan di antara keempat ini. Yang pertama adalah standar kemampuan SDM.
pada waktu kita merekrut, ya, standar yang diinginkan memang tepat, memenuhi sasaran minimal, itu. Tapi di dalam perjalanan, di dalam dia melakukan action, ya, action tidak bisa terpenuhi. Nah, itu artinya apa? Maaf kalau saya katakan contohnya begini. Dari sisi nilai, ya, nilai ijazah misalnya, bagus-bagus banget, gitu. Nah, kalau bagus-bagus banget, para orang yang merekrut itu yakin dia punya kemampuan bagus, kan gitu dong. Nah, ada kasus begini, kasus ini, suatu saat lembaga atau perusahaan merekrut sekian ratus karyawan. Ternyata diidentifikasi alumni perguruan tinggi ABC, ya, jelas di satu sisi ada gap yang terlihat terlalu jauh. Di sisi lain ada indikasi-indikasi yang memungkinkan nilai bagus tetapi kemampuan tidak sesuai dengan nilai. Bila itu yang terjadi, berarti standar kemampuan SDM yang diharapkan, yang diterima berdasarkan ijazah, sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Nah, kalau begitu, ketepatan untuk memprediksi ini memang terkadang dalam tanda petik meleset, begitu. Ingat, meleset. Saya tekankan kepada Anda semua, ya, apa yang Anda dapatkan nilai, tolong dipertahankan nanti. Itu saran pribadi saya. Sekali lagi, nilai yang Anda dapatkan pertahankan. Apalagi nilai A misalnya. Orang merekrut dengan nilai A yakin saja dia akan mampu bagus. Tapi seperti kasus tadi, ternyata A-nya itu A semu. Oleh karenanya standar kemampuan yang ada di ijazah tidak sesuai dengan yang di dalam action. Jelas itu. Nah, yang berikut apa kendalanya? Manusia adalah makhluk hidup yang seperti apa yang diinginkan. Kita tahu bersama memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kedua, memiliki attitude yang sesuai dengan norma-norma kehidupan di masyarakat maupun di budaya perusahaan. Juga saya katakan, kedua hal ini tidak sesuai dengan harapan, gitu. Nah, kalau dia tidak sesuai terutama di attitude, maaf Anda sekalian, bukan tidak mungkin perusahaan akan meminta mengundurkan diri atau tidak memenuhi dalam satu percobaan misalnya 3 bulan gitu. Hati-hati itu Anda sekalian. Nah, yang berikut ada yang disebut dengan situasi SDM, situasi seperti apa gitu. Nah, kita tahu misalnya saja, ini misal saja, 2 tahun lebih belakangan ini kita semua daring. Ya, apa sih yang menghasilkan perbedaan atau yang ditemukan dalam perbedaan daring dengan luring? Nah, antara daring dan luring secara pastinya di dalam riset sebelumnya belum ada kejelasan yang bisa dilihat untuk mana lebih bagus. Jadi kembali kepada individu dan intensitas dalam bimbingan oleh guru, aktivitas juga oleh anak didik itu sendiri. Bila ini yang memungkinkan terjadi misalnya, situasi SDM ini susah untuk diprediksi. Gitu. Kembali, nilainya bagus-bagus misalnya, tapi kemampuannya kurang bisa dipertahankan. Situasi-situasi seperti macam begini, siapa yang bisa memastikan bahwasanya dia punya kemampuan kalau ya si anak didik itu tidak mau belajar dengan baik, itu bisa dikatakan salahnya guru atau dosen. Ini situasi yang menjawab karena daring semua seperti sekarang ini, gitu. Makanya kembali, kalau kita mau bekerja sama dengan baik antara pendidik dengan yang dididik, tidak mungkin situasi-situasi SDM ini akan terjadi gap yang tinggi seperti tadi dikatakan tersurat ada,
tersirat faktualnya tidak sesuai itu. Kendala yang berikut ada yang dimasukkan kebijaksanaan tenaga kerja dari pemerintah. Nah, kebijakan-kebijakan seperti apa? Yang paling mendasar akhir-akhir ini adalah kebijakan-kebijakan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Memang kita sudah tahu peraturan, tetapi ketika kebijakan ini tidak memberikan peluang kepada tenaga-tenaga lokal, nah inilah menjadi permasalahan yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita pun masih memerlukan formasi-formasi yang bagus, yang cukup, tapi di sisi lain tergerogot oleh orang-orang dari luar. Nah itu, ini kebijakan terserah pemerintah gitu. Nah, tadi sudah saya perkaya contoh, mudah-mudahan Anda paham maksudnya, walaupun Anda misalnya sudah dapat seperti seperti minggu kemarin, mudah-mudahan dari contoh ini bisa Anda memperkaya lebih lanjut. Nah, Anda sekalian, kembali kalau memang sudah ada forecast para ahli yang bisa memprediksi para ahli, ada teknik DLP untuk mendapatkan estimasi yang jelas dari kelompok-kelompok ahli. Nah, kalau begitu berarti di dalam contoh-contoh survei bukan hanya sekali dan 2 kali sampai bahkan 5 kali, kalau diperlukan lebih dari 5 kali juga diperbolehkan untuk teknik DLP ini. Analisis tren seperti ini, ya, ada semacam metode ekstrapolasi namanya untuk membuat proyeksi. Kalau begitu tinggal didapatkan apa yang terjadi masa lalu, apa yang terjadi itulah dipakai untuk pedoman. Tapi apa benar tidak terjadi perubahan yang seperti sekarangnya? Kalau alumni sebelum COVID sama nggak dengan hasil dari COVID? Nah, itu yang perlu nanti dijawab masing-masing dengan sikon yang ada. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda. Kebutuhan karyawan akan di waktu yang akan datang, misalnya rasio, ya, berapa yang perlu, ya. Nah, Anda kalau organisasi akan mengembangkan perencanaan strategik, dasarnya adalah dari visi dan misi organisasi. Nah, kemana dibawa perusahaan ini dari visi dan misi itu, gitu. Baru lebih lanjut apa yang disebut baru mengkaji SDM yang sudah ada untuk dikembangkan lebih lanjut tentang. Nah, yang berikut ada penawaran tenaga kerja, kemudian ada permintaan dibandingkan, kalau begitu ada permintaan, ada perlu penawaran, gitu. Nah, itu sudah jelas. Yang ini sudah belum kemarin, nah sekalian? Halo? Ya, Pak. Slide ini. Sepertinya belum, Prof. Ya, makanya saya gabung dari beberapa ini ya. Ini ada aspek yang sistematis, ya. Kalau sistematis semua juga akan mengendaki sistematis, tidak berlebihan. Nah, proses terus-menerus karena tujuan organisasi, ingat itu, jangan hanya sekarang saja, tujuan jangka karyawan-karyawan yang memiliki tujuan jangka pendek, jangka panjang memungkinkan organisasi akan bisa langgeng, ingat langgeng, hubungan dekat dengan proses perencanaan perusahaan untuk menentukan kebijakan, persyaratan SDM yang harus dinilai dari sudut. Nah, ini dalam perjalanan, ingat Anda sekalian, kualitasnya setelah berjalan bagaimana, jumlahnya cukup apa enggak. Kalau dulu misalnya kualitasnya cukup, sekarang sudah ada tuntutan baru, bisa menyesuaikan diri apa tidak.
sampai kepada tingkat sumber daya akan tergantung pada kemampuan itu sendiri, kemampuan dari perusahaan untuk bisa jauh. Gitu. Ada sumber-sumber yang harus memenuhi persyaratan demi organisasi, semua bisa karena ada uang yang cukup, bisa diberikan training yang lebih tepat lagi. Oke, seperti tantangan eksternal, bidang sosial ekonomi seperti tadi saya katakan, ya, bukan hanya situasi COVID saja, teknologi juga bisa terjadi, termasuk persaingan-persaingan, sehingga kalau persaingan yang terjadi berarti kita harus menyiapkan SDM yang seperti apa gitu. Ingat, jangan Anda sayang yang sudah, tetapi kalau dia tidak mau berjuang keras untuk meningkatkan kemampuannya, jangan harap akan eksis perusahaan Anda gitu. Tantangan internal seperti apa? Perencanaan strategi anggaran, estimasi produk. Estimasi seperti apa? Kalau kita berbicara produk adalah produk-produk yang sangat direspon oleh masyarakat. Jangan yang biasa-biasa saja. Baik harga, kualitas maupun desain barangkali. Gitu. Kemudian mempertimbangkan tantangan eksternal dan internal, itu sudah jelas untuk membaca yang namanya situasi ketenaga kerjaan. Seperti apa yang akan tersedia kalau kita punya perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut orang-orang yang terbaik, bukan hanya orang biasa yang terbaik gitu. Tujuan perencanaan SDM seperti ini ada 3 macam, ya. Menjamin tersedianya jumlah dan kualitas seperti tadi, jangan kurang, jangan lebih. Mana sih yang lebih bagus, lebih apa kurang, atau cukup? Cukup lebih bagus, ya enggak? Tapi kalau kurang sedikit dibandingkan lebih juga enggak masalah, sehingga bisa kita lakukan lembur begitu misalnya. Meningkatkan pemberdayaan SDM, meningkatkan SDM, memberikan kepuasan kerja. Ingat, siapapun kepingin ada kepuasan itu udah jelas itu. Manfaat yang diperoleh seperti ini, mengintegrasikan kegiatan manajemen SDM dengan tujuan, dan seterusnya, silakan dibaca. Sampai kepada menetapkan penarikan, pengembangan, sampai kompensasi, sampai pemberhentian. Nah, kalau Anda sebagai calon-calon karyawan siap-siap buktikan karena suatu problem tersendiri, apakah perampingan dan sebagainya contohnya. Jumlah keahlian dan jumlah karyawan dan keahlian seperti ini hampir sama dengan tadi. Apakah satu perusahaan misalnya ada perubahan visi dan misi, bisa jadi terjadi, tapi dasarnya adalah visi dan misi yang dilakukan pada saat itu. Mungkin nggak terjadi perubahan strategi? Kalau kita sudah merasa akan kalah, otomatis itu. Strateginya dari mana? Gitu. Sebelumnya sudah kita siapkan untuk keterampilan dan pengetahuan SDM. Itu bisa jadi dikatakan perubahan strategik. Jangan kita mengenalkan sudah cukup, dan sudah cukup. Gitu. Ada tingkat persaingan, perubahan lingkungan, perubahan struktur, bisa jadi terjadi, dan perubahan angkatan kerja. Nah, gitu. Nah, berbagai kemungkinan inilah yang bisa akan menggerus perusahaan tertentu untuk tidak bisa eksis begitu. Oke, proses perencanaan seperti ini. Meramalkan kebutuhan, memproduksi, membandingkan, merencanakan, sampai menilai efektif nggak perencanaan yang sudah disusun. Kalau tidak bagaimana? Ya, direview kembali. Ada karyawan-karyawan yang tidak memang komit, ada karyawan-karyawan yang memang terjadi problem tertentu sehingga prestasi kerjanya tidak bisa diandalkan. Ya, ambil langkah jelas, ambil langkah cepat, gitu. Oke, permintaan terhadap barang dan jasa akan dihasilkan perusahaan juga akan menjadi perhatian ketika kita akan menetapkan penambahan tertentu kepada karyawan, gitu. Nah, masalahnya adalah seberapa banyak dan seberapa kualitas yang kita inginkan
dibandingkan dengan sebelumnya. Karena kalau terjadi penambahan kita harus lihat apa yang ingin dihasilkan dalam berbagai inovasi yang ada. Gitu. Oke, hampir sama, tidak perlu saya jelaskan ini, proyeksi persediaan. Ya. Perbandingan kebutuhan dan persediaan SDM yang dimiliki menghasilkan 3 kemungkinan apa seperti ini. Permintaan sama dengan penambahan yang berarti tidak ada kegiatan penambahan. Kalau sama kurangan, kalau memang dibutuhkan, kalau kelebihan ya uang saja, ya. Jangan Anda memelihara kebutuhan kelebihan. Kurang tambah, lebih kurang, kurangi gitu. Kalau cukup, alhamdulillah gitulah. Ada analisis kebutuhan SDM, ada peramalan tentang kebutuhan berapa yang akan dibutuhkan seperti tadi, baik di masa jangka pendek maupun jangka panjang, tapi jangan kita langsung ke jangka panjang. Karena perlu kita bertahap, cukup jangka pendek saja. Nah, analisis beban kerja, berapa banyak beban kerja yang ada, itu bisa dihitung dengan angka. Sehingga asumsinya adalah bekerja 8 jam, bisa diselesaikan berapa banyak, sehingga berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan, bisa dihitung dengan baik. Ya, termasuk analisis tenaga kerja, ya, tingkat absensi, kalau rata-rata absensinya seperti yang terjadi di Indonesia sampai 12%, ini artinya sudah ada loss 12%. Kalau loss 12% mau ditutupin apa enggak dengan tenaga kerja baru. Ya. Tapi yakin dan percaya kalau hanya 12% bisa ditangani dengan memberikan lembur. Ya, dengan lembur. Tidak mudah kita akan menutupi kalau memang tidak efektif. Anda sekalian, ini merupakan yang paling penting saya kira ketika ada tingkat perputaran yang tinggi. Cost-nya berarti tinggi. Ya. Sekali dia keluar, untuk mempersiapkannya tidak bisa langsung sekaligus. Oleh karenanya juga hampir sama dengan tadi absensi. Absensi karena tidak hadiran saja berbagai alasan cuti, sakit, dan lain sebagainya. Kalau tingkat perputaran, kalau perputarannya tinggi, ya bisa jadi kewalahan untuk memperbarui yang ada. Nah, oleh karenanya berbagai problem yang akan timbul seperti ini. Ada terjadi biaya penarikan yang tinggi, termasuk memberikan pelatihan, bahkan sampai pendidikan, bahkan diprediksi akan terjadi berbagai bahaya yang mungkin terjadi kalau tidak berpengalaman. Produksi hilang sudah jelas, ya. Peralatan yang tidak bisa digunakan karena tertinggal, nah, itu umum saja. Diadakan lembur seperti tadi saya katakan, biaya dikeluarkan lebih besar. Ya. Faktor penyebab turnover seperti ini Anda sekalian. Kalau suasana kerja nggak baik, kompensasi, tidak ada penghargaan, bersifat rutin, makanya diadakan rotasi, ya. Tidak ada jaminan pengembangan karir, buntu dia, keluar dia, gitu ya. Keamanan tidak dijamin, ngapain, gitu. Disiplin yang rendah, konflik, ya, termasuk perlakuan terhadap tenaga kerja yang tidak wajar, gitu. Oke, itu yang bisa disampaikan sebagai pengayaan barangkali begitu saja. Silakan on cam semuanya. Kalau sekarang pertanyaan Anda mesti lebih dalam lagi. Silakan on cam semuanya. Ayo, Anda sekalian semuanya. Sebentar yang tadi videonya sempat terdengar semuanya apa enggak? Yang Terdengar? video enggak terdengar sama sekali, Pak.
Kenapa bisa tidak? Coba saya tes dulu ya, coba. Kalau terdengar dibilang, bentar, saya akan coba lagi. Bentar ya. Kok bisa begitu? Bentar ya. Coba didengarkan. Bisa masuk nggak? Belum masuk, Pak. Kok bisa belum masuk? Sebentar, saya ulang dulu. Padahal udah bisa dia. Mungkin settingan share screen-nya belum sama suaranya, Pak. Share screen-nya. Iya, di bawah kiri pas mau share screen biasanya Bentar, ada itu, Pak. bentar ya. Share screen. Ini sudah masuk. Dan suaranya sudah juga jelas. Coba. Sudah masuk, sudah jelas. Di mananya coba. Pas mau share screen itu di bawah kiri tuh ada apa? Volume. Share Volume. sound gitu, Pak. Ada apa? Volume bukan? Bukan, Pak. Di Zoom-nya, Pak. Di Zoom. Ada apa? Kayak share audio sound gitu, Pak. Komputer sound. Bukan di volume itu, bukan? Bukan, Pak. Udah. Belum terdengar, Pak. Udah. Belum ada, Pak. Belum ada, Prof. Halo. Belum. Belum. Dari mana kalau begitu? Yua Scratching. Ya. Iya. Bentar ya, ada telepon ya. Halo. Halo.
Halo, bisa terdengar nggak? Halo? Iya, Pak. Yang videonya belum tadi, Pak. Belum. Kalau belum mungkin ada masalah kali, padahal di sini sudah jelas tidak ada masalah. Dicoba lagi sekali deh, coba. Atau ada perlu, Pas share screen-nya, Pak, biasanya. ini sudah share screen. Kelihatan nggak? Nggak. Sebelum di share screen itu ada kayak, apa sih, Ada kayak checklist apa gitu, coba? Pak. Kayak Ada kayak, checklist. sebentar. Saya lihat dulu sebentar. Ada kayak apa coba? Kayak checklist di bawah kiri gitu, Pak, di share screen-nya. Ya, sebentar. Kalau begitu saya buka dulu ya. Iya, Pak. Coba. Kan Kok penasaran saya. Ada apa coba lihat? ya sebelum pencet share kan pencetan share di bawah kanan, Pak. Di bawah kiri itu ada share sound, Pak. Di bawah kiri. Iya, di bawah kiri share sound. Ada play. Udah. Di bawah kiri tidak, selain play, ada volume, mute atau on. Apalagi? Pas di tampilan window itunya, Pak, mau sebelum share. Sebelum share. Sebelum Iya. share. Heeh. Sebelum share sebentar. Kalau begitu berarti harus lihat sebelum share. Share screen. Nah, sekarang saya coba dulu gini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak? Kelihatan? Ya. Iya, sudah terlihat, Pak. Bunyi nggak? Bunyi nggak? Belum Belum. ada sih tadi, Pak. Kok nggak ketemu ya? Sebentar. Tapi gambarnya ada nggak? Gambarnya ada, Pak. Tuh, ini sudah normal semua. Di volume ya. Ada yang bisa ngasih petunjuk dari ini? Mungkin saya WA kali ya, Pak, di mana biasanya? Gimana maksudnya? Saya kirim WA gininya? Ya. Boleh, Pak. Itu di Anda WA. yang share ya kalau gitu ya? Boleh, Pak. Ya, sebentar. Saya akan kirim dulu alamat gini ya. Sebentar. Lihat di WA ya. Lagi dia. Nah, itu maksud saya di situ, Pak, biasanya. Belum ke checklist gitu. Yang mana? Itu kan ada share sound, Pak. Tuh yang Ya, kayak yang ini. panahan. Ini. Yang bawah, Pak. Oh, mana? Oh, ini. Nah, itu, Pak. Iya. Share sound ini. Iya, harus di checklist, Pak. Oh, sebentar. Ini nggak bisa. Berarti di gininya, di apa? Di Sebentar, zoom-nya, Pak. Iya. di zoom-nya. Ya, Iya, Pak. zoom-nya. Ya. Manakah ini? Susah amat ya. Kok nggak kelihatan di zoom-nya? Nggak bisa di gini. Oh, Ya, iya, Pak. Biasanya di stop dulu, Pak. ya stop dulu dah itu. Share. Share screen. Nah, biasanya sebelum mencet tombol share itu ada Oh share sound. iya, baru muncul ya. Iya, Pak. Share sound ya. Iya, Pak.
Oh, iya, berarti sekarang ya itu yang belum, sekarang pasti bisa kali ini. Insya Allah, Pak. Kelihatan? Terlihat, Pak. Iya, itu yang belum. Ya, Berapa jumlah dan kualitas sumber daya Dengerin dulu manusia ya. yang diinginkannya. Sudah, Pak. Nah, bagaimana perusahaan melakukan hal ini? Kembali kepada perencanaan tahap pertama daripada sumber daya manusia, yaitu untuk menetapkan berapa jumlah dan berapa kualitas. Maka yang pertama sekali harus dirumuskan itu adalah strategi bisnis, perencanaan bisnis. Dengan perencanaan dan rumusan bisnis tadi, itu perencanaan, misalnya saja yang berkaitan dengan penetapan sumber daya manusia itu bisa dihitung. Misalnya saja, yang pertama harus ditetapkan adalah teknologi yang macam bagaimana, ukuran bisnis yang seperti bagaimana, yang harus atau yang akan direncanakan. Hal ini adalah penting, kenapa? Kalau kita melihat ke belakang pada perencanaan bisnis, seandainya teknologi dan ukuran bisnis tidak ditetapkan secara benar, maka akan berakibat kepada kelayakan bisnisnya itu sendiri menjadi dipertanyakan. Jadi pada awal daripada perencanaan sumber daya manusia itu harus ditetapkan teknologi dan ukuran bisnis yang secara ekonomis bisa dipertanggungjawabkan. Setelah ketetapan mengenai teknologi dan organisasi dan kemudian besarnya usaha tadi itu sudah ditetapkan, maka selanjutnya adalah teknologi membawa rasio-rasio kebutuhan sumber daya manusia. Dan dengan demikian maka menurut rasio antara teknologi dan kebutuhan manusia ataupun pekerja itu bisa dihitung. Dari hitungan itu bisa mencakup dua aspek, yaitu aspek kualitas sumber daya manusia yang diperlukan sesuai dengan teknologi, dan kemudian berapa jumlah pejabat ataupun orang-orang untuk jabatan-jabatan teknis seperti tadi. Masalah teknis itu adalah dari A sampai Z, yaitu dari input proses, daripada proses internal, dan kemudian proses pemasaran. Jadi masalah teknis ini itu harus ditetapkan. Kenapa? Karena tuntutan teknis akan berdampak kepada tuntutan sumber daya manusia. Selanjutnya apa? Dalam hal penetapan sumber daya manusia juga berkaitan dengan perancangan organisasi dan perancangan job. Ini berkaitan dengan apa? Dengan filosofi daripada manajemen. Apakah filosofinya itu ingin menggunakan tenaga kerja tanpa melihat kepada aspek-aspek motivasi, ataukah si pimpinan perusahaan atau pemilik ingin melihat bagaimana pemanfaatan daripada sumber daya manusia dengan melihat aspek-aspek motivasi, sehingga akan berdampak secara positif terhadap tenaga kerja secara jangka panjang. Dua pendekatan filosofi dalam memimpin perusahaan ini akan berdampak terhadap sistem yang dirancang untuk organisasi dan untuk perancangan job. Jadi perancangan organisasi dan perancangan job itu akan dipengaruhi oleh bagaimana pandangan filosofi daripada pimpinan, khususnya dalam memotivasi, dalam mencapai strategi bisnis, dan bagaimana strategi bisnis tadi dikaitkan dengan sumber daya manusia, sehingga dua aspek, yaitu aspek sasaran bisnis dan aspek sasaran sumber daya manusia tercapai dengan sebaik-baiknya. Oke, silakan on cam dulu. Semuanya. Ayo semuanya cepat dikit, cepat. Hidung.
Kita diskusi 15 menit sehingga 15 menit saya selesai terakhir, dan nanti minggu depan tolong ingetin saya, akan saya sampaikan 2 materi. Ini anggap sebagai pendalaman saja. Berarti minggu depan ada 2 materi, desain dan perencanaan gitu. Ya. Oke. Sekali lagi saya perjelas, video tadi mengantarkan untuk kita berbicara lebih jauh tentang perencanaan. Nah, kalau begitu jelas di dalam pengantar Pak Ketut pernah diajar oleh beliau gitu. Kalau Pak Ketut pernah diajar oleh beliau, berarti Pak Ketut sendiri mengajar Anda. Nanti Anda kalau jadi dosen, coba tayangkan video Pak Ketut, gitu dah, kebanggaan tersendiri barangkali gitu. Nah, berarti kalau itu sebagai pengantar dari perencanaan itu sendiri, perencanaan itu tidak bisa kita anggap gegabah untuk menentukan ketepatan. Pertanyaannya seberapa tepat kita bisa memprediksi, analisis, misinya yang besar gitu. Perusahaan tetap kan efisiensi. Ingat, perusahaan manapun kalau kita berbicara internasional itu efisiensi menjadi salah satu tuntutan. Tapi tidak mengurangi apa yang menjadi kewajiban perusahaan gitu. Contoh misalnya, apakah diperlukan satu training tertentu berkala atau insidental? Kalau itu diperlukan, mau tidak mau, tidak bisa kita berbicara efisiensi. Adalah merupakan kewajiban. Tuntutan teknologi baru akan menuntut satu pelatihan tertentu. Problem di dalam perjalanan, misalnya rendahnya disiplin, juga menuntut pelatihan tertentu. Disiplin lu. Disiplin kerja kurang baik. Absensi kehadiran juga kurang baik. Bukan 12% seperti nasional. Nah, kalau itu terjadi, apa iya tidak disadari bahwasanya yang bersangkutan punya kewajiban yang notabene masuk setiap hari. Terkecuali mereka sudah dapat izin. Cuti apa, sakitkah gitu. Atau perihal melahirkan dulu pernah minta supaya cuti 3 bulan tapi nggak dikabulkan gitu. Perusahaan rugi. 3 bulan bayangkan itu. Nah. Ya, silakan Anda sekalian yang mau tanya. Prasetyawan, silakan mau tanya apa? Tidak dulu Pak, terima kasih. Maaf. Belum dulu. Iya Pak. Ya. Sabrina, ayo Sabrina. Yang lain tidak mau kelihatan muka? Sabrina. Tanya jawab nggak mau, nanti Bapak anggap tidak hadir aja. Ya. Sabrina mana? Iya hadir, Pak. Yo, Belum ada untuk saat ini. Belum ada. Anissa. Masih tidur kah? Tidur aja terus. Bapak coret namanya. Iya nih. Nih. Iya nih. Silviana. Tidak ada? Belum ada pertanyaan, Pak. Saudi? Belum ada, Pak. Aidir? Izin tanya, Pak. Yuk.
Apa sih Pak hubungannya antara perencanaan SDM sama strategi perusahaan, Pak? Ya, strategi perusahaan di dalam satu perencanaan yang menjadi pertanyaan, mampu nggak menyiapkan SDM yang memiliki kemampuan terhadap tujuan untuk menunjang tujuan perusahaan. Ada contoh kasus yang menarik begini. Dalam jangka waktu 5 tahun lagi perusahaan akan mampu mengalahkan pesaing-pesaing yang relatif sama. Oleh karenanya strategi yang dia lakukan adalah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang yang lebih tinggi. Ya, memberikan bekal kesempatan itu saja suatu strategi yang tidak bisa kita pungkiri. Memberikan pendidikan termasuk pelatihan. Tapi jangan anggap pada saat dia akan 5 tahun lagi tamat, jangan anggap itu sama hasilnya. Tapi paling tidak dia sudah punya kualifikasi tersendiri gitu. Karena begitu dia 5 tahun lagi tamat misalnya, dia tidak mengupdate lagi pengetahuannya tentang perubahan yang ada. Juga itu isu yang terjadi dalam perubahan-perubahan salah satunya adalah mau nggak berubah untuk mau belajar gitu. Ya. Perubahan dalam belajar. Perusahaan segenap karyawan belajar. Tamat boleh, belajar harus gitu. Nah, ini yang dipakai salah satu strategi di dalam perencanaan. SDM yang tersedia sekarang belum mampu untuk sekian tahun ke depan. Punya nggak kita perencanaan kalau kelak perusahaan itu sudah itu ya, cara merekrut salah satu yang baik bagi perusahaan-perusahaan yang sangat munafik, dia tidak mau mencari orang-orang yang punya pengalaman tetapi umurnya sudah lanjut. Maaf saya katakan sudah lanjut. Lebih baik dia mencari orang-orang yang fresh graduate. Kalau sarjana tamatnya umur berapa? Di bawah 25 ya? Ya. Anda sekarang umur berapa? Anda 20, semua? Prof. 20. 19, Prof. 3 tahun lagi tamat 23. Katakanlah di bawah 25. Umur 24, 23 yang mau tamat direkrut. Artinya, kalau Anda berprestasi akan dicari terlebih dahulu. Masa kerja Anda lama. Ya. Kemampuan Anda untuk eksis termasuk lama. Itu. Paling Anda dikontrak 20 tahun, 30 tahun. Artinya apa? Ya. 25 tambah 30 tahun ya umur 50 sekian, 55 katakan ya udah paling optimal Anda punya. Ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan yang terbaik dari Anda gitu. Dari Anda loh. Makanya kalau itu diambil contoh, perusahaan itu diam-diam menganyutkan sebetulnya. Dia tidak mau di-expose. Itu. Tidak mau di-expose. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang the best gitu. Coba telusuri, ada nggak perusahaan begitu, perusahaan apa aja itu? Makanya kan akan aneh kata orang asing, kata negara lain. Di Indonesia itu sangat senang merekrut tenaga-tenaga yang punya pengalaman di sana, di sini, di sana, di sini. Yang menjadi pertanyaan, komitmen mereka rendah kalau terjadi turnover yang tinggi. Bayangkan itu. Bekerja sudah berapa lama? 5 tahun, pindah perusahaan 2-3 kali itu sudah umum terjadi. Makanya Anda perhatikan ngomong saya, Anda yang terbaik bagi Anda. Kerja di sana memungkinkan untuk karir, kerja di sana terus sampai selesai pensiun. Gitu. Kalau ada perusahaan begitu, lebih baik Anda bekerja 25 tahun, 30 tahun. Setelah itu Anda ekstra silakan. Kalau umur 55 Anda ekstra karena duit udah banyak kan lebih enak.
Tinggal Anda mau bekerja ya sambil saja gitu ya. Nah, itu strategi yang tidak bisa dipungkiri loh. Kalau tadi Anda tanya strategi itu kan selalu didengungkan apa? Wah, cara terekspos ya boleh gitu. Tapi kalau saya mengatakan itu juga salah satu bisa dikatakan strategi yang tidak bisa dipungkiri untuk memenangkan secara diam-diam. Kalau Anda cari contoh-contoh banyak yang terekspos. Merencanakan tenaga di masa depan 10 tahun lagi, bukan jangka pendek, harus punya kualifikasi tertentu. Sudah Anda bisa prediksi nggak? Artinya 5 tahun lagi apa yang terjadi perubahan paradigma dalam peralatan maupun dalam visi. Makanya ini yang harus direncanakan dengan baik sepanjang Anda bisa memprediksi. Yang tak terprediksi ya maklum saja. Besok misalnya kalau kebijakan Indonesia berubah, boleh menggunakan padat karya teknologi yang memungkinkan Anda bisa bekerja dari rumah tetapi dengan kuantitasnya dalam perusahaan sampai 500 cukup 200 saja bahkan 100. Bayangkan Anda terjelas nggak? Itu. Hanya kembali mempersiapkan SDM yang berkualitas itu tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya kualitas dalam substansi kompetensi yang sesungguhnya, tapi termasuk kualitas yang perilaku yang cocok dengan budaya perusahaan. Pinter Anda boleh, perilaku harus itu. Begitu Mas, siapa tadi yang tanya? Halo, siapa yang tadi tanya? Saya Pak. Ya, Prasetyawan ya. Aidir tadi yang tanya ya, Aidir ya. Masih banyak ya Pak. Yuk. Kalau begitu berarti yakinkan Anda punya strategi yang baik dari diri dulu. Kalau dari perusahaan kan jelas apa yang harus diprogram untuk memenangkan persaingan. Itu strategi ya nggak? Itu berarti mempersiapkan di masa mendatang jangka pendek maupun jangka panjang apa yang akan kemungkinan dihadapi oleh perusahaan. Itu berarti ada menganalisis. Gitu. Dari visi misi Anda lihat dulu perusahaan ini arahnya kemana, bersaing di tingkat ASEAN apa internasional, gitu visi misinya. Nah, berarti tuntutan di ASEAN harus Anda pahami, sehingga siapkan. Kalau internasional Anda harus lebih luas lagi, gitu. Mampu komunikasi segala bahasa, wah siapkan itu. Mampu ya bersaing di tingkat ASEAN produk tertentu karena merupakan kegemaran atau selera orang Asia, boleh gitu. Tetapi ketika Anda keluar, jangan Anda jual keluar karena seleranya selera Asia tidak gitu. Oke, silakan yang lain. Prof, saya ingin bertanya, Prof. Benar, Avianti. Ada pertanyaan, Avianti? Izin bertanya, Prof. Ini ada 2 slide, ada 2 kamera Anda. Oh, oh beda, Alfianti, Alpinya, benar, saya lupa live yang satu, lupa Pak. Oh gitu, tak kira beda orang apa sama. Ya. Ada pertanyaan Alfianti? Izin bertanya, Prof. Yuk, silakan. Misalkan suatu perusahaan sudah mempunyai perencanaan dalam sumber dalam karyawannya gitu. Namun semisalkan perusahaan tersebut mengalami suatu kerugian, namun perusahaan tersebut ingin menambah revenue mereka atau menstabilkan revenue mereka itu dengan meng-cut karyawan perusahaan tersebut. Namun dari situ kan mereka berarti
tidak mempunyai perencanaan. Ya tadinya dia mempunyai perencanaan yang bagus, tapi sewaktu-waktu itu perusahaan tersebut tiba-tiba mengalami penurunan revenue untuk mereka. Nah, jika perusahaan tersebut mengambil suatu keputusan dalam men-cut untuk karyawannya tersebut, apakah perencanaan itu baik atau enggak sih, Prof? Terima kasih. Ya, tergantung problemnya karena di perencanaan SDM apa turunannya. Kalau misalnya perencanaan SDM-nya sudah bagus sesuai dengan apa yang diinginkan dalam program kerjanya, ternyata kalau tadi Anda misalnya terjadi penurunan profit laba, apa iya manajemen marketingnya sesuai gitu. Kesalahan di manajemen marketing jangan anggap kesalahan SDM spesifik. Karena asar yang kita miliki saat ini, kalau kita tidak bisa antisipasi, ya diserang sama lawan, mati kutu itu, mati kutu. Barang substansi masuk lebih murah, lebih bagus, mati itu. Anda boleh saja mengatakan sekarang misalnya saja katakanlah kalau Anda tidak bisa memenuhi selera konsumen dari berbagai macam selera, perusahaan mie itu bisa bangkrut karena mie impor banyak. Tapi ketika dia punya variasi produk rasa apa saja, konsumennya akan memilih selera apa, misalnya itu. Nah, karena dia punya produk yang bervariasi, strateginya sudah bagus. Apa yang menjadi selera pasar. Di presentasi produk itu kan sangat-sangat menentukan keberhasilan revenue. SDM sudah bagus, tapi ketika kita tidak bisa mengantisipasi, perusahaan mie yang selama ini bisa menjadi bangkrut itu. Mie impor, coba impor yang dari negara-negara lain, rasanya enak kan gitu dah, gengsinya gede, tapi kembali harganya sebetulnya jauh lebih mahal. Nah sekarang kembali. Kemampuan pasar kita segmennya siapa gitu. Kalau segmennya masih menengah ke bawah, lebih baik dia membeli mie lokal dengan memenuhi selera yang diinginkan gitu. Kalau begitu SDM di bidang perancangan produk harus betul-betul memiliki kualifikasi yang dapat mengantisipasi kebutuhan akan selera gitu. Dulu terbayang nggak Anda dengan sekian variasi rasa coba? Dari berbagai daerah loh. Ingat, tidak terbayangkan. Kalau sekarang mau rasa rendang ada, ya, rasa seleranya Pak Ketut yang namanya sambal Bali ada. Coba. Pokoknya tinggal ngomong, rasa apapun ada, gitu. Dia mampu bersaing. Di dalam perencanaan SDM, bukan secara general, khusus pun di dalam memodifikasi diferensiasi daripada produk, harus juga punya kemampuan. Bukan hanya rasa loh. Bahkan UNJ pernah meneliti tentang kekenyalan. Tahu kekenyalan nggak? Nur Aija tahu nggak kekenyalan? Misalnya rasa mie, tahu nggak? Tingkat kekenyalan. Tingkat kelembutan. Kelembutan. Artinya begini, orang tertentu, suku tertentu, kalau misalnya lembek makanannya dia nggak suka. Kalau dia makan mie, tingkat kekenyalannya harus sekian %. Agak keras, gitu. Tapi kalau dijual di tempat lain, di suku lain, dia tidak mau terlalu kenyal, gitu. Harus lembek, gitu. Ternyata orang-orang secara keseluruhan Indonesia bagian timur menginginkan mie yang dikonsumsi agak kenyal gitu.
agak kenyal loh, tidak mau yang lembut. Nah, itu kan kebiasaan konsumsi. Itu yang bisa dilakukan oleh para pendesain produk yang merupakan bagian kompetensi SDM itu. Why not? Mampu nggak kita menyiapkan hal itu sampai sejauh itu? Gitu. Jangan meniru saja. Kalau meniru itu nggak ada zamannya, Mas. Ada zaman. Lebih baik kita adakan treatment yang spektakuler sehingga konsumen wow mau coba. Kalau sudah dia cocok, itu contohnya ya. Oke, siapa lagi yang tadi mau tanya siapa? Ini izin bertanya, Prof. Yuk, Prasetyawan. Yuk. Jika misalnya satu perusahaan itu punya tujuan, itu punya target, yang mana tujuannya itu untuk bisa dicapai itu mengharuskan sumber daya manusianya itu berkompetensi di suatu bidang. Tapi sumber daya manusia yang dia punya itu belum berkompetensi, di sisi lain nggak bisa ngerekrut orang lain yang udah berkompetensi, itu gimana, Prof? Nah, makanya ada istilah manajemen bakat. Seorang yang akan ditempatkan bagian apa sesuai latar belakang dan dia punya bakat apa. Dari bakat yang dia miliki sesuai dengan kompetensi yang ditugaskan, itu yang dikembangkan lebih lanjut. Untuk mengembangkan bagaimana? Ada dua hal. Diklat, pendidikan. Nah, gitu. Kalau jangka panjang kasih dia pendidikan. Suruh dia kuliah lagi ke China untuk mengembangkan produk-produk yang notabene-nya berlabel apa itu halami. Keren itu, gitu. Karena sudah jenuh yang terlalu modern, yang alami, herbal, gitu. Itu pendidikan. Kalau jangka pendek, kasih dia training. Training yang relevan. Apa? Tergantung kebutuhan. Tuh. Makanya jangan kita sekarang ya terlalu lembek. Antisipasi itu sangat perlu. Apa sih ruginya perusahaan besar menyekolahkan karyawan kuliah ke Cina untuk mempelajari produk tertentu yang sekarang kita terbukti China itu berbagai produk dari A sampai Z. Dulu terbayang nggak? Seperti Jepang, enggak. Sekarang Jepang itu tergila. Sampai sekarang Pak Ketut masih terkesan ketika jalan ke sebelah kiri itu produknya ada, harga seperti apa, kualitas seperti apa saja ada. Makanya jangan heran, semua kualitas China buruk nggak? Enggak. Kalau Anda minta kualitas yang di bawah standar ada nggak? Banyak. Yang di atas standar yang kayak Jerman ada nggak? Oke, banyak. Maunya kita apa gitu. Makanya begitu ada calon buyer, pembeli, ditanya pada tingkat kualitas mana yang Anda akan beli. Ya enggak? Saya siap memenuhi kebutuhan Anda. Begitu dia ngomong. Oke, itu herannya apa? Begitu masuk bukan ke lembaga pendidikan saja, ke perusahaan, lihat itu yang namanya produk-produk yang kita sudah tahu apa Adidas gitu. Berbagai macam lampu, berbagai macam juga lampu. Pokoknya semua kita walaupun pernah melihat tapi pernah yang tidak kita tahu di Indonesia itu tidak ada gitu. Tidak akan ngantuk kalau kita lihat model produk gitu aja. Sehingga sampai di Indonesia semua enggak. Kalau kita punya persepsi produknya tidak bagus karena kebutuhan kita akan ingin seperti itu gitu. Terutama para importir. Dia bisa memenuhi perlu apa? Kualitas seperti begitu.
Kalau begitu terakhir harga yang berapa? Nah, itu harga loh. Kalau barang-barang KW itu udah biasa di sana. Anda punya merek apa yang terkenal coba? Yang kayak model Paris banyak. Yang kayak polo di pinggir jalan banyak. Itu. Nah, disinilah kembali tadi tanya Mas Prasetyawan ya, tidak bisa kita pungkiri untuk menyiapkan SDM sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Gitu. Jangan kita berpikir picik saat ini dan besok. Anda sudah pernah belajar bidang SDM, Anda sudah pernah melihat fakta kebutuhan, Anda akan bisa mengantisipasi kira-kira apa yang akan dibutuhkan. Itu yang penting. Jadi otak kita itu nggak bisa diem, disuruh tret gitu. Wah, saya nggak ini Pak. Gitu. Dulu pernah Pak Getut, Pak punya produk ini nggak? Kaget. Bang berapa butuh? Kalau es tidur apa namanya? Simbol es tidur. Trek itu es tidur. Tak terhingga. Bayangkan itu. Kalau tak terhingga itu dibalik itu apa? Berapa profit yang kita akan nikmati? Coba. Saya begitu balik ke rumah sampai bengong saya. Coba kalau itu bilang iya, kan gitu dong? Itu. Karena jelek-jelek begini begitu jadi dosen ya pernah jadi pengusaha juga. Yang sempat menikmati ya kalau soal profit itu udah nggak masalah gitu. Tapi sekarang ya konsensus dosen ya dosen gitu. Begitu Mas Prasetyawan ya, siapkan diri yang baik ya. Belajar teori boleh, tapi prospek ke depan kita berpikir jauh gitu. Bukan merencanakan, oh saya sudah paham SDM. Ke depan Anda tidak tahu. SDM Anda apal. Konsep apal, teori apa, tetapi memberikan closing action Anda nggak bisa. Bohong juga gitu. Perencanaan matang, kualitas yang diinginkan, jumlah ya, tapi hanya pasif. Nah, hati-hati itu. Kalau perlu, kita itu dijadikan objek dan subjek yang membantu secara full untuk kelangsungan karyawan. Objek sebagai perencana, objek sebagai pelaku. Wow, kita itu memang diperintah kerja itu. Terkecuali Anda punya perusahaan. Perusahaan pun Anda sebagai karyawan, Anda akan diperintah oleh perusahaan. Mempertanggungjawabkan kelangsungan hidupnya. Kan gitu dah. Nah, di sana akan lebih terbuka lagi Anda punya wawasan. Kalau Anda ditempa oleh problem-problem yang tinggi loh. Hampir bangkrut. Wah, gitu misalnya. Wah, cepat bangun gitu. Pengalaman itu. Kalau sudah bangkrut beda lagi, stres gitu. Tapi kalau sudah nikmat, wah, kalau kipas AC-nya itu pakai AC, Anda pakai duit itu kipas-kipasin. Kalau perlu pakai cek gitu, cek berisi uang sekian miliar gitu. Ya, Nisa, ada pertanyaan apa Nisa? Halo, Nisa. Belum ada, Pak. Belum ada. Nadira. Memang saya lihat boneka, bukan orang. Nadira. Belum ada, Pak. Tidak ada, kalau tidak ada kita akan akhiri ya. Baik, anak sekalian, kita akhiri kuliah ini. Silakan Anda perdalam, itu yang penting. Dari berbagai aspek. Ya. Perencanaan sekarang jauh lebih bagus dibandingkan dengan hari-hari kemarin, itu sudah wajar. Perlu nggak kita lakukan satu revisi di dalam sebuah perencanaan karena antisipasinya akan berubah? Perlu.
kebijakan pemerintah ingat kental dengan apa yang menjadi program SDM. Coba Google untuk Indonesia apa ke depannya? Pasti dia mengaitkan dasar negara, ya, supaya beretika gitu. Itu tidak bisa ditawar itu gitu. Nah, kita walaupun nanti suatu saat Anda bekerja di perusahaan asing, etika yang kita miliki itu jangan lepaskan. Tinggal Anda bekerja di Jerman, di Jepang, sesuai dengan selera dia. Tapi etika budaya Indonesia, makanya laris di luar negeri. Karena kita punya etika yang khusus, yang spesifik, yang dia sukai. 1, rajin. 2, jujur. Enak. Rajin, jujur, udah pinter. Nah, udah. Tuh. Nggak usah Anda bertingkah selalu yang banyak-banyak gitu. Ya, oke, kita akhiri saja ya. Tolong di absennya ada 35 di file saya. Ketua kelas, siapa ketua kelas? Halo, ketua kelas? Iya, Pak. Ya, tolong ya Ibrahim ya. 35. Baik, Pak. Sudah? Kan tercatat semua ya yang datang ya. Anda rekap. Kalau Daftarnya. itu dari record Zoom sih, Pak, saya untuk rekapnya. Dari mana? Dari record Zoom, Pak. Apa perlu dibikinin Excel-nya, Pak? Jumpa minggu depan dan selamat melanjutkan aktivitas. Izin ya. Baik, kasih, Pak. Prof. Terima kasih, Pak. Yuk, Terima kasih, Prof. ayo Terima kasih, semua. Bro.